Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat sehat dan waktu luang sehingga kita kembali berjumpa dalam rangka menuntut ilmu agama. Karena kita tahu bahwasanya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang paling mudah dan yang paling ringkas adalah dengan menuntut ilmu agama. Kita masih berbicara tentang Ramadan. Pertanyaan, berapa kali kita Ramadan? Mungkin ada yang 10 kali, ada yang 20-an kali, ada yang 30-an kali, tergantung umur, Pak. Yang umurnya 30-an berarti 30 kali. Yang umurnya 20-an berarti 20 kali. Jadi sebenarnya Ramadan ini sering berjumpa kita dengan Ramadan setiap tahun. Tapi pertanyaannya, pernah gak kita berpikir apakah Ramadan tersebut memberikan dampak yang positif terhadap diri kita? Apakah Ramadan hanya sebagai seremonial, hanya sebagai formalitas yang kita berjumpa kemudian berlalu tanpa ada bekas, tanpa ada pengaruh, tanpa ada makna dan tanpa ada arti? Bukankah Abu Jahal berjumpa dengan bulan Ramadan? Bukankah Abu Lahab berjumpa dengan Ramadan? Tapi ternyata Ramadan mereka sia-sia. Dan bisa jadi khawatirnya Ramadan kita selama ini pun sia-sia. Dan sungguh sangat takut kita kalau kita termasuk sesuatu ya atau seseorang yang didoakan oleh malaikat terbaik. Malaikat siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Diaminkan oleh manusia terbaik siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi naik mimbar sambil mengatakan amin, amin, amin. Sahabat keheranan, ya Rasulullah, ya ini ya enggak biasanya. Kok tiba-tiba engkau mengatakan amin 3 kali, ini emang ada apa? Kemudian kata Nabi SAW, baru saja Jibril alaihissalam datang dan mendoakan raghima anfu rajul, celakalah, tersungkurlah, berdebulah hidung. Ya, kalau hidung berdebu kena tanah berarti tersungkur, celaka. Siapa? 3 orang, dan salah satunya kata Nabi SAW, rajulun dakhala alaihi Ramadan, orang yang berjumpa dengan Ramadan, suman salah qabla an yughfaralah, kemudian Ramadan berlalu beranjak pergi sedangkan dosa-dosa dia tidak diampuni. Artinya Ramadannya sia-sia, Ramadannya tidak memiliki arti, tidak memiliki makna. Kenapa? Karena dia gagal, drop out dari kampus Ramadan. Jadi kita ibaratkan Ramadan adalah sebuah kampus, sebuah universitas yang kita kuliah di sana. Ada orang yang cum laude, ada yang summa cum laude, ada orang yang gagal, ada orang yang drop out, ya, ada orang yang IPK-nya 4, ya, semester pertama 2,1, yang kedua 1,9, ya ditambah jadi 4 gitu ya. Jadi kenapa seseorang itu kadang gagal di kampus Ramadan? Karena mereka tidak tahu pelajaran yang dipelajari di kampus Ramadan. Jadi datang aja, datang pergi, datang pergi, datang pergi, sehingga mereka tidak tahu apa saja mata kuliah kampus Ramadan, sehingga mereka dapat nilai D, dapat nilai E, akhirnya rosib itu gagal. Sehingga di antara cara agar Ramadan kita bermakna, agar Ramadan kita memiliki arti, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, setiap Ramadan itu ada peningkatan ibadah, peningkatan keimanan, ketakwaan, maka hendaklah kita harus cum laude, lulus dengan nilai yang terbaik di kampus Ramadan. Jadi kalau kita ibaratkan SKS-nya 24 jam dalam 30 atau 29 hari. Ini berarti semester pendek ya. Semester
pendek-pendek. Maka kita harus kenalan dengan mata kuliah agar kita pahami, kita mengerti dan kita amalkan. Yang pertama mata kuliah keikhlasan. Jadi Ramadan ini melatih keikhlasan kita. Dan ikhlas itu satu dari dua syarat ibadah diterima. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Ada sebagian ulama menambah yang ketiga, yaitu tauhid. Jadi ikhlas, mutaba'ah, tauhid. Salat maghrib 4 rakaat tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak mutaba'ah, tidak mengikuti tuntunan Nabi SAW. Orang yang sholatnya seperti sifat sholat Nabi, tapi dia nggak ikhlas pun tidak diterima. Kenapa? Karena dia miss syarat yang pertama. Dan ikhlas artinya pamrih. Ikhlas artinya apa? Pamrih kepada Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan niat ibadah kita untuk Allah, berharap balasan dari Allah, berharap ganjaran dari Allah, bukan berharap pujian, bukan berharap dunia, bukan berharap harta, wanita dan yang semisalnya. Jadi di Ramadan kita dilatih untuk ikhlas, Pak. Kalau kita sholat ada yang lihat nggak? Ada yang ngelihat. Kalau nggak ada yang lihat berarti kita sholatnya nggak berjamaah di masjid. Baca Quran ada yang lihat? Ada. Umroh apalagi ya, umroh ya kita ada yang ngelihat, bahkan kita update status. Ya, kemudian apa lagi? Kemudian ibadah-ibadah, kajian, orang pada ngelihat. Tapi puasa itu adalah rahasia. Orang bisa menyembunyikan amalan puasanya di hadapan orang-orang yang kenal sama dia. Beda dengan sholat jamaah, ya, hadir kajian, itu syiar yang memang harus ditampakkan. Jadi kita dilatih berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak ada orang yang muji, Masya Allah antum puasa Ramadan, Masya Allah luar biasa. Ada nggak yang muji? Nggak ada, karena semua orang melaksanakannya. Kita sedang belajar untuk mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang paling mudah adalah puasa Ramadan dibandingkan puasa sunnah. Karena puasa Ramadan semua orang mengerjakannya. Kenapa ikhlas dilatih di puasa? Karena kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ini orang yang puasa, dia tinggalkan makanannya untukku, kata Allah. Dia tinggalkan minumannya karenaku, dia tinggalkan syahwatnya karenaku. Karena ini adalah sebuah amalan yang rahasia. Karena itulah kata Allah Subhanahu wa taala, kullu amali bani Adam lahu. Semua amalan anak Adam untuknya. Salat untuknya, sedekah untuknya, dakwah untuknya, baca Quran untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Spesial, Pak. Ini spesial. Karena itu dalam hadis An-Nasa'i dikatakan Nabi SAW bersabda, alaika bisawm fa innahu la mislalahu. Banyak-banyak puasa, karena puasa itu tidak ada tandingannya. Jadi ya puasa ini sedang melatih keikhlasan kita. Bahkan dikisahkan ada seorang ulama, ini luar biasa. Beliau bernama Daud ibn Abi Hind. Beliau berpuasa tanpa ketahuan orang rumahnya. Istrinya nggak tahu dia puasa, anak-anaknya nggak tahu dia puasa, putra putrinya nggak tahu dia puasa. Bisa Ustadz sehari ya, kita bangun mungkin jam 3, jam 4 istri belum bangun, kita makan ya soto dalam bentuk bungkus Indomie gitu ya. Kemudian setelah kita makan soto, tidur lagi. Bangun, Bi bangun, azan subuh, iya bangun. Ya, mau teh Bi, oh nggak usah. Ya, mau kopi nggak usah. Sarapan saya bungkus saja, mau ke kantor, ya bawa bekal. Kemudian nggak dimakan, dikasih ke teman sebelah, nih ada bekal nih roti. Ya ini ada bekal nih misalnya buah. Makan siang dia nggak makan. Kemudian sorenya ya dia sengaja telatin mungkin sampai
nyampe rumah maghrib makan bareng keluarga, nggak tahu istri sama anak-anaknya dia puasa. Bisa, kita bisa sehari, tapi ini 40 tahun 40 tahun dia berpuasa sunnah dan istri anak-anaknya tidak tahu keikhlasan. Sedang belajar melatih keikhlasan kita. Karena itulah diantara kiat menjadi orang yang ikhlas, kata para ulama, memperbanyak amalan rahasia. Gimana Ustadz biar jadi orang yang ikhlas? Memperbanyak amalan yang tidak ada orang yang tahu. Jangan sampai semua amalan semua orang tahu. Ada amalan yang hanya kita dan Allah saja yang tahu. Amalan rahasia, amalan yang sembunyi-sembunyi. Di antaranya adalah memperbanyak puasa. Jadi belajar puasa itu jangan lesu kayak ayam sakit. Biar ditanya kawan, ngapa kau puasa? Iya, ya. Justru harusnya kuat. Di antara hadis dhaif yang paling viral di bulan Ramadan adalah naumu shaim ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Ini hadis yang disukai bapak-bapak pecinta tidur. Dan hadisnya dhaif, lemah, tidak bisa diamalkan. Bagaimana mungkin banyak-banyak tidur ibadah, sedangkan Nabi bulan Ramadan perang Badar. Nabi dan para sahabat di Ramadan menaklukkan kota Mekah. Ya, jadi tidak menghalangi kita untuk berproduktivitas, ya, kita untuk bekerja, kita untuk ya melakukan hal-hal yang hebat. Puasa enggak? Ya, tunjukkan kalau kita tuh sedang tidak berpuasa. Tapi nggak boleh juga bohong, ya. Atau ditanya puasa ya? Ini jam berapa? Gitu. Mengalihkan pembicaraan, latih terutama puasa sunnah. Bahkan keikhlasan inilah yang menjadikan seseorang itu mendapatkan ampunan. Kata Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang puasa Ramadan karena dua. Yang pertama keimanan, dia yakin ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ihtisab. Di antara mana ihtisab adalah berharap pahala dari Allah, ikhlas. Jadi niat kita puasa itu karena Allah, bukan karena ikut-ikutan, malu diledek teman, nggak puasa udah gede nggak puasa. Bukan karena disuruh orang tua terpaksa diet sekalian karena berat badan tak ideal lagi, ikut-ikutan orang, enggak. Tapi karena Allah, ini nih pahala. Meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini mata kuliah yang pertama. Latih keikhlasan. Karena kalau enggak ikhlas, amal kita enggak diterima, rugi. Yang kedua, mata kuliah ketakwaan. Di antara hikmah terbesar puasa, kata Allah dalam Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan wahai orang-orang beriman, kalian berpuasa sebagaimana Bani Israel, sebagaimana ahli kitab, sebagaimana orang Yahudi Nasrani sebelum kalian wajib berpuasa. La'allakum tattaqun. Apa hikmah tujuannya? Untuk mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini level kita. Level puasa kita belum sampai sini. Ada sebuah hadis yang bikin kita ngeri banget. Kata Nabi SAW, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak, enggak sedikit orang yang puasa yang dia dapatkan dari puasanya hanya lapar dan haus saja, enggak dapat pahala. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyami illa sahar. Betapa banyak orang yang sholat tarawih yang dia dapetin dari tarawihnya hanya rasa ngantuk akibat bergadang saja, enggak dapat pahala. Kenapa? Karena level puasa kita adalah level terendah. Ahwanus siyam, kata para ulama, tarkul akli wasyurbi. Puasa yang paling rendah, kelas teri, cuman meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan mendatangi istri, tok, udah. Padahal bukan itu hikmahnya. Yang paling lebih tinggi dari itu adalah berpuasa dari dosa. Ini kan hakikat takwa.
Takwa artinya adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan dosa larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan praktek zaman sekarang. Puasa tapi enggak sholat, wajar Ramadan enggak berbekas. Puasa tapi masih ghibah, puasa masih lihat hal-hal yang haram, puasa masih meninggalkan kewajiban. Puasa enggak ada bedanya dengan yang enggak puasa. Ini yang menyebabkan puasa kita enggak ada makna. Cuman formalitas Ramadan tiap tahun. Ya cuman untuk lebaran, lapar, haus, tok, udah rugi. Maka oleh sebab itu kata Nabi, man lam liyada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang dia puasa enggak meninggalkan ucapan dusta, tidak meninggalkan perbuatan dusta, Allah enggak butuh puasanya. Allah enggak butuh dia tinggalkan makanannya, Allah enggak butuh dia tinggalkan minumannya. Kenapa? Karena dia tidak berpuasa dari dosa, masih bohong, ya, masih dia bersikap orang bodoh. Ya. Di antara sikap bodoh, ya, atau sikap bohong adalah dengan cara ribut, gaduh dan seterusnya. Oleh sebab itu hendaklah kita memahami puasa itu melatih kita untuk menjalankan perintah Allah dan yang paling penting meninggalkan larangan Allah. Tolong dosanya dipuasain. Ada sebuah nasihat yang sangat indah dari Jabir bin Abdullah, meskipun athar ini ada yang mengatakan mauquf maupun maktub. Ya, kata beliau, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadhib wal maharim. Kalau kau berpuasa, hendaklah mata ikut berpuasa dari melihat hal-hal yang haram. Telinga pendengaran juga berpuasa dari mendengar-dengar hal yang haram. Kemudian lisan pun juga berpuasa dari berbicara hal-hal yang haram. Jadi apa? Jadi semua anggota badan juga puasa, bukan cuma perut yang puasa. Wajar kita gagal, drop out di kampus Ramadan karena kita cuma puasa perut, dapat lapar, haus, tok. Kemudian kata beliau, wada adal khadim, jangan sakiti orang lain ketika Ramadan. Wal yakun alaika waqarun wa sakinah, hendaklah bersikap tenang, enggak gaduh, enggak ribut, enggak debat di media sosial ketika sedang berpuasa, kalem. Dan yang paling penting ini, wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa. Luar biasa. Jangan sampai hari kau puasa dan hari kau tidak puasa tidak ada bedanya. Jangan sampai. Jadi harus beda. Kalau biasanya kita enggak puasa, itu sholatnya cuma 5 waktu, ketika puasa tambah rawatib, tambah duha. Kalau biasanya nggak puasa kita baca Quran 1 hari 1 halaman, ketika puasa 2, 3, 4, 5 halaman. Ketika nggak puasa sedekahnya 10.000, ketika puasa sedekahnya 50.000, meningkat. Karena inilah hakikat takwa. Jangan sampai ya kita nggak ada bedanya. Kalau nggak puasa ghibahnya 5 kali, ya, maka lu puasa kalau bisa setengah kali, ya, atau 0,5 kali atau 0,25. Kenapa? Berusaha. Dan inilah yang harus dilatih, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat puasa. Jadi orang kalau puasanya benar pasti ada pengaruhnya, habis Ramadan dia jadi lebih baik. Tapi kalau kita yang cuma timbul tenggelam, ibarat orang yang ikut kampus drop out, kampus daftar drop out, nggak pernah lulus, nggak pernah kumlot, akhirnya apa? Akhirnya kampus itu tidak memberikan pelajaran berharga dalam hidupnya. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga hampir mirip dengan pelajaran pertama, kejujuran. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk jujur. Bisa nggak kita bohong lagi puasa? Bisa. Ya, di kamar makan pisang goreng, makan es cendol. Ya, kemudian apa lagi? Ya, kemudian ya di kamar ada orang yang lihat. Istri kita misalnya sedang keluar, kemudian anak kita sedang sekolah, kita makan. Bisa? Bisa.
Tapi kenapa kita tidak lakukan itu? Karena kita sedang belajar jujur sama diri sendiri, sama Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun manusia nggak ngelihat kita. Bisa nggak kita bohongin teman kita, pura-pura ikut bukber gitu, ya, pura-pura lemas gitu. Kenapa? Sabar, kita bentar lagi puasa, iya. Padahal makan nasi rendang, ya, sepiring di rumah, nggak ada yang tahu. Tapi sedang dilatih kejujuran kita. Dan kata Nabi SAW, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa dua kebahagiaan. Farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bahagia ketika dia berbuka puasa dan bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas kemarin, ketika orang yang pura-pura puasa, yang bohong, enggak jujur, ikut buka puasa, tidak ada kebahagiaan. Beda orang yang jujur dalam puasanya, dia jujur meninggalkan dosa, enggak makan, enggak minum. Ketika dia makan kurma pertama tuh subhanallah, nikmatnya enggak terasa. Inilah orang-orang yang bersabar menunggu waktu yang diperbolehkan. Ada sebuah kaidah, man istajala bi syai'in qabla awanihi uqiba bihirmani. Yang tergesa-gesa mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, dia akan dihukum untuk mendapatkannya. Dia nggak dapat. Contoh orang yang membunuh orang tuanya waliyazubillah untuk dapat harta waris, dia nggak dapat. Orang yang menikahi wanita di dalam masa iddah, baru cerai dengan suaminya, langsung dinikahi, itu dilarang untuk menikah selama-lama-lamanya. Beda dengan orang yang menjaga, dia nggak pernah pacaran, nggak pernah nyentuh perempuan. Oh, ketika malam pertama itu kebahagiaan tidak terlukiskan. Beda kalau orang yang udah bisa pacaran, udah biasa semuanya, ya malam pertama tidur, bang tidur ya. Malam pertama nggak bahagia. Kenapa? Karena dia udah duluan sebelum waktunya. Ada ulama mengatakan siapa yang minum khamar di dunia, nggak minum khamar di surga. Orang yang nggak minum khamar di surga di dunia, maka insya Allah akan minum khamar di surga. Kenapa? Ada waktunya. Begitu juga orang-orang yang puasanya jujur, ketika Allahu Akbar, minum air tuh serasa minum minuman yang paling nikmat. Padahal cuman air, cuman es jeruk, cuman es teh. Tapi itu adalah janji Nabi, farhatun inda fitri, bahagia. Kenapa? Jujur. Tapi orang yang nggak jujur jangan dipraktekin. Iya apa? Coba aku puasa ya agak bohong, jangan. Akhirnya dia nggak dapat kebahagiaan. Dan kata Nabi, inna sidqa tuma'ninah wa innal kadhiba ribah. Jujur mendatangkan bahagia, ketenangan hati, dan bohong mendatangkan kegalauan. Sehingga kita belajar untuk jangan membohongi diri sendiri, jangan bohongi Allah Subhanahu wa taala. Dilatih dengan puasa kita jujur. Kemudian poin yang keempat atau mata kuliah yang keempat, yang tiga ini aja udah berat ya. Mata kuliah keikhlasan, ketakwaan, kejujuran. Tapi minimal kita sudah tahu mata kuliahnya. Tinggal kita latih dalam sepanjang hidup kita karena ini sangat luar biasa sekali. Yang keempat adalah kesabaran. Pernah kita singgung beberapa pertemuan lalu tentang salah satu nama bulan Ramadan adalah Syahrus Sabri, bulan kesabaran. Kata Nabi, "Shaumu syahri sabri wa thalathati ayyam min kulli syahr shaumud dahri." Puasa di bulan kesabaran Ramadan dan 3 hari setiap bulan seperti puasa sepanjang tahun penuh. Hadis Ahmad dalam musnadnya. Kenapa sabar? Karena di dalam Ramadan kita dilatih dengan 3 jenis kesabaran. Sabar dalam ketaatan, kita sabar puasa, sabar sholat tarawih, sabar bangun pagi, kan sahur juga ibadah. Yang kedua, kesabaran meninggalkan maksiat, kita sabar nggak makan, nggak minum siang hari, nggak datengin istri, sabar nggak berbuat dosa, sabar nggak asrama subuh, ya, sabar nggak apalagi, ya, ngabuburit bareng pacar, kita sabar meninggalkan itu semua. Kemudian yang ketiga, sabar ditimpa musibah, hal yang menyakitkan, rasa lapar, rasa haus. Jadi benar-benar Ramadan ini kita sedang belajar mata kuliah kesabaran.
Kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, dan orang-orang sabar inilah yang pahalanya disempurnakan tanpa limit alias unlimited. Bahkan kita bahas kemarin kata Nabi, fa in sabahu ahad, kalau ada orang mengejeknya, au qatalah atau ngajak dia kelahi, ngajak dia berantem, falyakul ini mur'un shaim, aku sedang puasa. Dalam hati tadi ucapkan. Kata para ulama, ada yang mengatakan tergantung, kalau puasa wajib sebutkan aku nih puasa, kalau puasa sunnah dalam hati. Tapi yang lebih tepat adalah disebutkan dua-duanya. Ya, meskipun puasa sunnah, berantem, aku lagi puasa. Tapi jangan bohong ya, jangan gara-gara takut diajak berantem, ya akhirnya bilang saya puasa, jangan. Ya. Benar-benar kita bilang saya sedang berpuasa. Kenapa? Untuk ngasih tahu dia kalau orang puasa itu enggak berkelahi. Orang yang puasa itu artinya sabar. Dan saya ini enggak ngeladeni kamu bukan karena saya enggak mampu. Ya, saya mampu, saya kasih ulti. Ya, tapi saya sabar karena saya sedang puasa. Dan kita pernah bahas di antara tips biar bisa sabar adalah dengan puasa. Kenapa kita bisa makan, ya bisa lapar, haus, nahan makan, nahan minum? Karena kita tahu pasti ada akhirnya. Ini di antara konsep indah, yakini pasti ada akhirnya. Beda dengan orang yang dia nggak makan, nggak minum dan nggak tahu kapan. Coba kita challenge, kamu nggak makan, nggak minum ya, sampai saya kasih tahu kapan makan. Itu susah sabarnya. Kenapa? Kita nggak tahu kapan akhirnya. Tapi dengan puasa kita tahu ada azan maghrib yang berkumandang yang akan menghilangkan segala lapar dan haus. Kita bahas kemarin, jadi makmum salat tarawih mana yang lebih mudah? Di belakang imam yang membaca surat yang kita hafal, atau di belakang imam yang membaca surat yang enggak kita hafal? Yang lebih enak yang kita hafal. Karena hafalan kita pendek-pendek. Enggak ya? Karena kita tahu akhirnya, ada ujungnya. Ini 4 ayat lagi nih, tahu. Tapi kalau alif lam mim, nah kau nggak tahu kapan akhirnya. Kapan akhirnya? Jadi Ramadan mengajarkan kita setiap rasa sakit pasti ada akhirnya. Kejombloan ada akhirnya. Ya, kemiskinan ada akhirnya. Apa akhirnya? Kematian, enggak ya? Atau kekayaan. Semua itu pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Bad day, hari jelek pun pasti berlalu. Ya. Tidak ada hujan yang selamanya. Bahkan umat Nabi Nuh aja dapat hujan luar biasa, berakhir. Tidak ada malam yang sepekat-pekat, enggak ada pagi. Jadi ketika kita memahami ini pasti akan berlalu, kita menjadi sabar. Kita menjadi lebih sabar. Ya, ketika sedang macet, ini pasti berlalu, sabar. Ketika sedang lapar haus, ini pasti berlalu, sabar. Dan juga di antara poin kesabaran dari Ramadan adalah tadi, mana yang lebih mudah, puasa Ramadan atau puasa sunnah? Puasa Ramadan. Kenapa? Karena kita meyakini yang lain merasakan hal yang sama. Kita enggak sendirian. Jomblo enggak sendirian, yang lain banyak, sabar. Ya, enggak punya harta, pengangguran, sabar, yang lain banyak. Begitu juga orang yang sedang puasa Ramadan, kenapa dia sabar? Ente puasa sunnah tuh berat banget, puasa Ramadan kok bisa kuat? Karena kita tahu orang lain merasakan lapar dan haus yang sama. Beda dengan puasa Senin Kamis, kita sedang lapar, teman lagi makan, ya sebelah, ya, atau makan bakso kesukaan kita, samping kita makan es, waduh, kita sedang puasa. Kenapa? Karena kita merasa hanya kita yang sedih. Jadi kita menjadi pribadi yang sulit untuk sabar. Jadi yakinilah, you are not alone. Kau tuh tidak sendirian. Bahkan orang lain bisa jadi ditimpa musibah yang jauh dibandingkan dengan diri kita. Jadi dilatih kesabaran. Kemudian mata kuliah yang kelima, kecukupan. Pernah nggak ketika Ramadan lapar banget, haus banget, ya awas kau PMP ya, kau habis ya 20. Pernah nggak bilang seperti itu? Ya es cendol kau tiga gelas kau. Ternyata ketika sudah azan, 1 PMP aja sudah cukup. Waduh, udah cukup ini.
minum sebentar, sholat maghrib, pulang-pulang udah nggak nafsu makan lagi. Ya, nantilah nasinya makan habis tarawih saja. Kenapa? Oh sudah ini, sudah kenyang. Padahal tadi nafsu banget. Oh kau ngapa jelet-jelet? Oh kau, ya makanannya habis. Ternyata dunia itu cukup untuk sedikit untuk memuaskan rasa cukup kita. Ramadan ngajarin kita, kalau nggak harus banyak untuk menjadi pribadi yang bahagia dengan sesuatu yang sedikit saja. Dan saya pernah, ya waktu itu di Jogja sedang safar. Qadarullah macet, jadi buka puasanya di halte atau di bus, saya lupa. Pokoknya itu nggak dapat makanan waktu itu. Rencananya mau tiba di tempat di masjid itu sebelum maghrib, ternyata maghribnya di jalan. Itu minuman, ya itu udah bahagia banget, masya Allah. Kenapa? Karena tadi rasa cukup. Bahagia itu bukan memiliki segalanya, tapi bisa merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Udah bahagia, udah kaya. Kata Nabi SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadih, walahu kutu yaumih, faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa yang pagi hari dalam keadaan aman di dalam rumahnya, di dalam dirinya, dia sedang nggak perang, nggak jadi buron, ya nggak dicari-cari debt collector, ya artinya nggak ada rasa takut. Yang kedua, dia orangnya sehat, badannya, jasadnya, yang nggak terbaring di atas kasur rumah sakit. Yang ketiga, punya makanan hari itu saja. Besok nggak tahu, nggak apa-apa. Yang penting tahu hari ini makan apa. Kata Nabi, ka'annama hizat lahud dunya. Dia seperti memegang perbendaharaan dunia, dihamparkan untuknya dunia. Jadi ini Ramadan ajarin kita. Jadi kebahagiaan itu hanya ya kita bisa nikmati dengan rasa qanaah. Kalau orang punya mobil 10 tapi dia nggak cukup, miskin. Kalau orang punya harta banyak nggak cukup, miskin. Orang yang punya harta sedikit tapi cukup, ya apalagi yang banyak cukup, alhamdulillah. Itu diantara kebaikan, itu menjadikan dia pribadi yang bahagia dengan Ramadan. Ya, nggak harus kita menjadi orang yang sangat kaya raya. Yang penting kita punya ya kecukupan, itu sudah kaya. Yang sisanya bisa gunakan untuk kebaikan, untuk dakwah, kemudian untuk sedekah, untuk wakaf jariah. Ya, ini diantara pelajaran hidup yang luar biasa dari Ramadan tentang rasa cukup. Yang keenam adalah kepedulian. Ulama ditanya, kenapa kok kita harus berpuasa? Liyadhuqal ghaniyyu ta'mal ju' fala yansal faqir. Agar orang kaya kenalan dengan rasa lapar dan haus seperti apa. Karena orang kaya nggak kenal lapar, nggak kenal haus kecuali di Ramadan. Uangnya banyak, dia sultan, ya punya harta ya segedong. Tapi ketika dia Ramadan, dia oh ini toh lapar. Oh ini toh miskin, miskin enggak ya? Oh ini toh haus. Oh ini toh yang dirasakan orang miskin tuh begini ternyata. Sehingga dia akan menjadi orang yang peduli, kepedulian. Sehingga mulai dia memberikan sedekah untuk orang miskin. Ya Allah, saya cuma sebulan 1 tahun, sehari cuma 14 jam. Bagaimana tetangga saya yang miskin, yang bukan cuma sebulan dia kelaparan, sepanjang tahun dia kelaparan. Bukan cuma 14 jam, 24 jam. Kita lapar-lapar kita kalau Ramadan tahu makan apa nanti maghrib. Itu mereka nggak tahu makan malam ini apa, besok pagi makan apa. Sehingga terketuklah kedermawanan kita di bulan Ramadan. Kata Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Nabi itu adalah pribadi yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan, dan paling dermawan lagi di bulan Ramadan. Ya, hadis Bukhari Muslim. Karena itulah di Ramadan kita disyariatkan untuk sedekah. Apa contohnya? Memberi makan orang yang berpuasa. Ya makanlah, kau makanlah. Enggak maksudnya untuk buka puasa. Karena enggak boleh yang ngasih orang makan, orang yang puasa dikasih makan. Enggak boleh, kecuali untuk buka puasa. Ya. Orang yang tua renta, orang yang sakitnya menahun,
Kalau dia nggak puasa, bayar fidyah. Apa fidyah? Ngasih makan orang miskin. Di akhir Ramadan ada zakat fitri, itu pun memberikan orang miskin. Artinya kita dilatih berbagi. Ketika di Ramadan kita cemekean atau getah basah, apalagi di luar Ramadan. Belajar berbagi. Ini dilatih kepedulian kita. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah ketika bicara tentang Ramadan, innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Ramadan itu adalah bulannya membaca Quran dan bulannya memberi makan, karena kepedulian dan kedermawanan kita sedang dilatih di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, ya, dan yang terakhir adalah keistiqomahan. Ustadz, saya batal jam 5:30. Sah nggak puasa saya? Tidak sah, karena Islam mengajarkan, puasa mengajarkan yang terbaik adalah yang bertahan sampai garis finish. Meskipun kita puasanya luar biasa, jam 6, 7 pagi, siang, sore, tapi jam 5:30 kita makan pisang goreng sengaja, puasa kita batal. Kenapa? Karena Islam mengajarkan innamal a'mal bil khawatim. Kata Nabi, sesungguhnya yang jadi tolak ukur adalah garis finishnya, endingnya. MotoGP, balapan, lap pertama, lap kedua, Valentino Rossi ia memimpin. Ya, meskipun sudah pensiun ya sekarang. Di lap terakhir dia jatuh. Dia finishnya garis yang ketiga. Bisa nggak protes? Pak wasit, kan dari lap pertama sampai lap sebelum terakhir juara 1 terus loh. Sayang juara. Enggak. Yang dilihat adalah garis finishnya. Sehingga begitu juga di bulan Ramadan. Lailatul Qadar tidak di 10 hari pertama Ramadan, tidak di 10 hari kedua atau 10 hari pertengahan Ramadan, tapi di akhir Ramadan. Kenapa? Diajar kita untuk istiqomah, terus tetap menempuh jalan sampai darah penghabisan. Nabi SAW kita bahas juga kemarin, itikaf dalam Ramadan 10 hari terakhir, tapi di akhir hidup beliau itikafnya 20 hari. Nabi dalam Ramadan khatam sekali Al-Quran sama malaikat Jibril alaihissalam, tapi di Ramadan terakhir beliau khatamnya 2 kali, seolah-olah mengisyaratkan bahwasanya yang terbaik adalah yang di akhir. Dan sebagusnya seperti itu. Lebih baik kita jumlah pengajiannya sekali seminggu terus rutin. Umur 30 nambah 2 kali dalam seminggu. Umur 30 ya atau 40 3 kali, sampai meninggal setiap hari. Begitu. Enggak ketika jomblo setiap hari pengajian. Nikah jadi 1 kali. Ya, punya anak 1 setahun sekali. Tabligh akbar. Jangan begitu. Ya, jadi seharusnya sekarang sekali aja sepekan. Nanti naik level 2 kali, 2 kali, 2 kali, 2 kali, terus 2 kali. Nanti naik lagi 3 kali. Baca Quran juga demikian. Biasanya 1 hari 1 halaman. Sampai di masa meninggal kita, itu adalah waktu-waktu terbaik kita sama Allah Subhanahu wa taala itu. Itu peningkatan. Karena itulah ya, yang hendaklah kita harus pertahankan adalah ibadah Ramadan di luar Ramadan. Kenapa ada puasa Syawal? Dilatih istiqomah. Puasa sunnah bulan yang ditetapkan berapa jumlahnya adalah bulan Syawal, 6 hari untuk dilatih agar kita jangan sampai tidak istiqomah. Ya. Masih di mata kuliah terakhir tentang keistiqomahan. Kata Nabi SAW, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai itu bukan yang paling gede, bukan yang sehari semalam langsung dia sholat malam tanpa tidur, tapi dia nggak sholat lagi selama sebulan, atau sehari langsung 30 juz, tapi sudah sebulan nggak baca Quran lagi. Enggak. Tapi kata Nabi yang paling Allah cintai yang continue, yang istiqomah, yang rutin, yang ya berkesinambungan. Wa in qalla, meskipun cuma sedikit. Bukankah
Fa innal jibala minal hasa, gunung berasal dari kerikil yang kecil. Banjir berasal dari titisan hujan yang kecil, tapi karena the power of istiqomah jadi hal yang besar. Ya, atau bahasa sekarang adalah atomic habit. Habit-habit yang dari kecil tapi kemudian dia menjadi besar. Ada sebuah kisah tentang keistiqomahan. Orang yang di sebuah perang berjuang dengan gagah berani, membunuh lawan, menebas musuh, sampai-sampai sahabat bilang, wah hari ini memang harinya dia. Tapi justru Nabi mengatakan hal yang aneh. Man arada an yanzura ila ahli nar fanyur idza haza. Siapa yang pengen ngelihat seorang ahli neraka, lihat orang tersebut. Wih, sahabat keheranan. Lu kok bisa? Orang yang di perang begitu gagah berani melawan musuh, berada di baris batas terdepan, mengalahkan banyak lawan, tapi malah dia dikatakan Nabi sebagai penghuni neraka. Ada seorang sahabat yang melihat bagaimana akhir kehidupan nih orang. Ternyata dia turun ke kancah perperangan selanjutnya dengan gagah berani melawan musuh, menebas lawan, dan mendapatkan banyak luka di badannya. Setelah perang selesai, dia tidak sabar dengan luka yang dia raih. Dia ambil pedangnya dan dia bunuh diri, wal iyazubillah. Innamal a'mal bil khawatim. Beda dengan seseorang yang membunuh 100 orang nyawa. Awalnya 99. Dia datangin orang yang rajin ibadah tapi nggak pernah ikut pengajian. Ya, wahai Pak, saya ini bisa nggak tobat? Saya udah bunuh 99 manusia. Wah, nggak bisa lah, dosa kamu gede banget. Gede ya, dibunuh. Jadi 100. Tapi dia masih ada perasaan taubat. Dia datang ke orang yang tepat, ahli ilmu. Ini bahaya ya. Berfatwa sembarangan, ngomong tanpa ilmu bisa mati. Ya, kayak orang tadi itu. Orang yang kedua tepat, dia ahli ilmu. Orang yang nggak cuma ibadah tapi juga belajar ilmu agama. Ditanya tentang hal tersebut, ma mana'aka minat taubah. Siapa yang menghalangimu untuk taubat? Bisa kau taubat. Tapi syaratnya kau harus pindah ke negeri seberang. Karena kampung itu adalah Texas. Kampung itu penjahat semua, kriminal semua, sehingga khawatir hijrahmu susah di sana. Pindah ke kampung sebelah, itu kampung orang-orang soleh. Kemudian di akhir perjalanan dia meninggal tanpa pernah berbuat kebaikan sama sekali. Sampai-sampai turun malaikat rahmat dan azab yang mencabut nyawa malaikat maut. Ruhnya dioper ke malaikat rahmat kalau dia baik, malaikat azab kalau dia buruk. Itu debat. Ya, orang ini ikut saya karena dia nggak punya kebaikan, kata malaikat azab. Enggak, kata malaikat rahmat. Ikut aku. Enggak, aku. Ribut ya. Sampai Allah utus seorang malaikat sebagai juri, sebagai hakim. Udah, gini aja, hitung yang paling dekat. Kalau dia dekat dengan negeri yang baik, dia ikut malaikat rahmat. Kalau dia dekat dengan negeri yang buruk, dia ikut malaikat azab. Dan Allah bilang, negeri yang dekat, negeri yang baik ngedekat, negeri yang buruk ngejauh. Dihitung lebih dekat dengan negeri yang baik, maka dia mendapatkan ampunan Allah, dibawa ruhnya oleh malaikat rahmat. Innamal a'mal bil khawatim. Usairim ini orang yang kalau kita pakai logika, ini orang paling menentang dakwah. Bayangkan sekampung masuk Islam, cuman dia yang enggak. Kan enggak ketulungan berarti. Semua orang penduduk Bani Ashhal, kaumnya Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam. Cuman satu yang enggak, Usairim, artinya orang yang paling bejat ini. Tapi 5 tahun kemudian di perang Uhud dia terlihat tewas. Karena orang keheranan, apa kebutuhan dia ini di sini? Ya, ternyata sebelum terjadi perang dia masuk Islam. Dan langsung dia ikut perang dan wafat dalam keadaan syahid. Kata Nabi SAW, siapa yang pengen melihat orang yang amalnya sedikit tapi bagiannya besar, lihat orang ini. Dia mungkin gak pernah sholat, gak pernah baca Quran, mungkin gak pernah wudhu, mungkin gak pernah hadir pengajian, gak pernah sedekah. Tapi bagaimana, innamal a'malu bil khawatim, yang dilihat adalah endingnya. Sehingga kata Bishr
ya, inna qauman atau bi'sal qaum la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi Ramadan. Orang yang paling jelek adalah orang yang cuman kenal Allah di bulan Ramadan. Maka di antara bahasa yang sangat indah yang dipakai Ustaz Nuzul Zikri hafizahullah ya adalah jagalah pola Ramadan. Gak mungkin kita bisa mempertahankan ibadah Ramadan di bulan Ramadan secara sempurna. Gak mungkin. Tarawih 11 rakaat terus ya. Susah. Atau baca Quran 1 hari 1 juz terus, susah. Puasa setiap hari berat. Tapi yang diperintah adalah menjaga pola. Jangan sampai sholat malamnya bablas sampai Ramadan tahun depan. Qurannya disimpan di lemari, dibaca sampai tahun depan. Jangan sampai sedekahnya Ramadan tahun depan. Jangan sampai. Kenapa? Karena malaikat maut tidak hanya mengawasi kita di bulan Ramadan. Bukankah Allah Tuhan kita di Ramadan dan di luar Ramadan? Sehingga hendaklah kita berusaha menjadi pribadi yang istiqomah. Kapanpun datang malaikat maut, kita dalam keadaan terus menjaga keistiqomahan amalan Ramadan kita. Dan inilah 7 mata kuliah yang harus kita pahami dan kita amalkan bersama-sama. Ramadan ini ibarat kampus yang punya mata kuliah keikhlasan, ketakwaan, kejujuran, kesabaran, kecukupan, kepedulian, dan keistiqomahan. Dan siapa yang bisa mempelajari 7 mata kuliah ini ya, dan dia dapat nilai A atau A+, kamlot, maka dia adalah orang-orang yang benar-benar menjadikan Ramadannya setiap tahunnya adalah Ramadan yang bermakna. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kapanpun jadikan Ramadan terakhir dalam hidup kita dan bisa jadi Ramadan tahun ini, maka jadikanlah itu sebagai Ramadan terindah dalam hidup kita. Demikian mungkin pelajaran kita. Selamat belajar ya di kampus Ramadan, dan semoga Ramadan setiap tahunnya jadikan pribadi kita yang lebih baik sehingga malaikat maut mencabut nyawa kita di kondisi kita yang terbaik, menjadi pribadi yang lebih baik dalam segala sisi, dan itu adalah cita-cita kita semua. Demikian kita akhiri ya pengajian kita pada malam hari ini. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.